Hai, assalamualaikum semuanya. Aku harap kalian baik-baik saja. Kabar yang akan kau terima dalam waktu dekat ini bisa berupa cinta, bisa berupa rejeki. Jadi ini akan masuk semuanya ya teman-teman. Kita akan ngomong secara general dulu deh. Kita akan ngomong secara general dulu ya. Kabar yang diterima yang sebentar lagi kejadian sama kamu. Oke. Anchor. Ada sebuah keputusan. Wow. Ada yang berjalan, teman-teman. Jadi ada sebuah keputusan dari mungkin pilihan ya. Ini terkait sama pilihan kamu. Kalau kita bicara mengenai crossroad, itu ada sebuah pilihan atau keputusan yang dimana keputusan tersebut aku ngelihatnya sih mulai berjalan kembali. Ini terkait dengan kreativitas, pekerjaan, mimpi kamu. Ya. Kayaknya ada kabar-kabar bagus deh dalam waktu dekat ini. Aminkan dulu dong teman-teman. Jadi kalau aku bilang ada sesuatu yang membutuhkan sebuah keputusan, ya. Sebuah keputusan ini apa nih? Kita lihat di sini kan ada sebuah keputusan yang mungkin itu kayak stuck gitu loh teman-teman. Sesuatu yang stuck, sesuatu yang lama, sesuatu yang sebenarnya kalau aku bilang itu sifatnya long lasting, permanen, yang stabil ya. Ada satu pilihan itu untuk jangka panjang, stabil ke depan, yang di sini mendapatkan sebuah sebuah kepastian. Nah, ini terkait sama mengenai pekerjaan, talenta, ya, bisnis, mimpi kamu. Kamu selama ini mau mimpi apa? Ada yang mungkin mimpinya mengenai pekerjaan, jabatan, atau apapun itu. Aku ngeliat ada sebuah keputusan penting di sini. Oke. Kabar ya, terkait dengan kabar. Akan menerima kabar ya teman-teman. Oke. Nah, aku melihat mengenai apa sih, keputusan mengenai apa sih? Aku ngeliat ada sesuatu yang mungkin dipercayakan, sesuatu yang dipercayakan sama kamu, tetapi itu tidak berjalan baik. Apa ini ya? Kalau misalnya mengenai tanggung jawab, sesuatu yang kamu udah kerjakan dari lama sekali, yang paling banyak rintangannya tuh apa? Kamu sedang project apa nih? Melakukan apa? Yang jadinya itu banyak gosip tentang kamu ya. Mungkin ini gosip buruk tentang kamu. Dan aku lihat di sini ada sebuah kemajuan dari hal tersebut. Ini masalahnya ini, ya. Terkait dengan ini. Kalau kita bicara mengenai pekerjaan, properti atau apapun, warisan mungkin ada aset yang membutuhkan sebuah keputusan bersama-sama. Ini akan ada kabar. Ini kartu jeleknya udah pada keluar semua nih ya. Jadi kartu jeleknya adalah sesuatu yang memang sudah lama sekali. Dan itu tuh jadi bulan-bulanan gitu. Apa itu teman-teman? Wow, ada bouquet. Wow. Ada kejutan teman-teman, ada surprise. Aku bukannya lebay. Wow, itu ternyata tuh ada approval gitu. Tapi aku lihat di sini memang ada sebuah bukan perayaan ya. Tapi kayak close to final gitu.
Ini mudah-mudahan kalau misalnya memang terkait dengan rezeki kamu ya teman-teman, ini bisa jadi gitu loh. Ada yang minat dengan ini. Apa yang kamu kerjakan, project atau apa, ada yang minat. Akhirnya usaha kamu tuh ada yang lihat gitu. Yang minat ini adalah pria, sosoknya pria, dan mungkin kalau umur ya teman-teman, mungkin umurnya itu muda yang akan mengelola ini, atau dia seorang pria yang agresif dan sangat minat dengan ini. Apa yang kamu create nih, apa yang kamu buat, mengapresiasi banget ya. Sudah ada beberapa kunjungan, mungkin kayak mau lihat dulu project apa yang kamu kerjakan ya, kamu punya apa. Ini bisa aja loh kalau misalnya dalam penjualan aset teman-teman, warisan atau apapun ya, itu bisa aja terjadi dalam waktu dekat. Wow teman-teman, aku bisa bilang sih, ini ada kabar bagus buat kamu. Ini terkait dengan karma kamu nanti yang akan terputus. Akan terjadi sebuah kesepakatan, di mana kesepakatan tersebut itu akan membuat kamu tuh lebih hidup layak lagi ya. Karena aku ngelihat di sini tuh menunggu lama gitu, sesuatu yang ditunggu lama, goal. Sesuatu yang ditunggu lama, goal. Eight of Wands tuh, energinya maju nih ya. Oke. Energi yang kamu upayakan apa teman-teman? Sampai kamu tuh stres, sampai kamu tenang lagi, stres lagi. Akhirnya dapat kayak kemenangan di sini. Ada sebuah kemenangan. Kita akan lihat ya. Ini sebenarnya apa sih? Masalah apa sih yang orang ini tuh tertarik ya? Ternyata ada pengikatan di sini. Ada sebuah transformasi dari yang sudah kamu gigihkan selama ini. Ya, ini aku bisa lihat sih, ini terkait dengan project planning, sesuatu yang kamu tunggu untuk terjual, sesuatu yang kamu pengen jual cepet tapi nggak bisa kejual cepet. Akhirnya ketemu sama orang yang pas, gitu. Ya, tuh ya. Jadi ini terkait dengan sebuah keputusan, ya. Sesuatu yang stuck, sesuatu yang memang menguras banget emosi kamu. Kamu udah pakai jalan spiritual, kamu udah pakai jalan ketuhanan, semuanya udah kamu lakukan, dan ini ada kabar baiknya teman-teman. Jadi aku bisa menyimpulkan dari semua kartu yang aku buka di sini, ini terkait dengan bisa pekerjaan, bisa warisan, bisa sesuatu yang pengen kamu jual tapi nggak kejual-jual dulunya apa ya, bisa dari tanah warisan orang tua atau apapun itu. Dan ini saatnya banget, ada seseorang yang sangat minat dan siap untuk buat pengikatan jangka panjang. Jadi ini terkait dengan rezeki. Oke. Kemudian kita akan masuk lagi tentang cinta. Ini aku kunci dulu ya teman-teman. Ini aku kunci dulu ya tentang cinta ya. Aku akan ambil kartunya. General reading, cinta, heart. Kabar apa mengenai cinta yang akan kamu dengar atau kamu terima? Aku pakai tebaran tertutup ya. Clouds. Selama ini kamu terkoneksi dengan cinta yang bisa dibilang energinya itu ambigu ya. Bingung dengan cintanya, tapi kamu udah sering ngobrol sama orang ini.
ya, kepastian dari seseorang. Dan aku lihat kamu udah sering ngobrol sama orang ini, tapi mungkin status kamu itu masih belum tahu, pacar atau TTM-an aja. Yang akan kamu dengarkan, ya, yang akan kamu terima hari ini ada sebuah ungkapan perasaan dari seseorang bahwa dia nyaman sekali sama kamu. Jadi kamu di sini akan memiliki energi yang saling terkoneksi, walaupun itu lewat bicara aja, lewat komunikasi mungkin WhatsApp atau udara, komunikasi udara, telepon, ya, pakai internet. Nah, teman-teman, di sini aku ngelihat ada seseorang yang mulai menunjukkan keinginannya untuk serius sama kamu karena dia merasa kamu ini sudah menemaninya sejak lama. Yang di dalam alam bawah sadarnya kalian di sini ada takdirnya. Oke? Bear, Fox, dan ini adalah proses perjalanan jangka panjang kamu sama dia. Orangnya ini bisa aja seumuran, ya, seumuran sama kamu atau lebih tua, dan dimana dia ini adalah orang sibuk. Bisa aja dia ini adalah orang daerah, atau setidaknya dia suka travel. Setidaknya dia suka travel, bepergian, atau dia lahir di negeri seberang, kita nggak tahu negeri mana, ya. Tapi jaraknya ke kamu itu jauh, dan aku juga ngelihat di sini untuk dari segi karakter dia ini orangnya sangat dominan, punya power yang besar, apalagi dalam pekerjaan, ya. Dia itu aku bisa bilang pandainya itu kalau dalam pekerjaan bisa memanipulasi, kiss ass juga bisa jadi, ya. Terus karakternya itu selain dia ambisi bekerja, kamu mungkin orangnya long distance. Long distance tuh bukan berarti harus beda kok, beda ini ya, beda negara, tapi bisa beda kota, beda jarak, kayak gitu, tinggalnya jauh. Lagi-lagi teman-teman, ya, selamat, bahwa akan ada seseorang yang akan menyatakan perasaannya dan mengikat kamu. Kamu lihat di sini ada gambar cincin, ada berapa? Ada 2. Berarti hati kalian di sini bisa saling bertaut, ya, bisa saling bertaut, bisa saling mulai paham, mulai mengerti. Tadinya tuh kalian kan biasanya kayak suka suka berantem, hal-hal kecil, hal-hal konyol. Sekarang kalau aku lihat ini sudah mulai membaik. Karena kenapa? Di dalam sebuah komitmen itu sebetulnya mungkin kalian tuh sama-sama belajar dari masa lalu bahwa tidak mau namanya patah hati lagi. Jadi mau nggak mau, kalau kamu sama dia nggak mau merasakan patah hati, jadi harus menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak. Karena kenapa teman-teman? Patah hati menurut aku, ya, itu tuh sebagai kayak batasan gitu loh. Kamu udah punya pikiran nih sama dia, kalian berdua berpikir bahwa aku nggak mau berantem lagi, ya. Semakin kalian di sini itu mendapatkan arti bahwa kita tidak harus memberantemi hal-hal kecil. Ini ada pendewasaan secara cinta. I can see it. Aku ngelihat ini kuat banget, ya, energinya. Dia di sini itu dominan dengan ibu, ya. Dia ini mungkin anak mama, dia sayang ibunya juga, dan ibunya di sini dominan yang mengatur dia. Jadi kalau dibilang bapaknya sama ibunya lebih dominan mana? Lebih dominan ibunya, ya. Jadi apa-apa kata ibunya dia tuh iya ayo gitu. Terus di sini yang mengakibatkan apa sih teman-teman? Oh iya, orangnya ini kayaknya berhati lembut, ya, berhati lembut. Udah itu mungkin umurnya sepantaran atau lebih tua daripada kamu. Kalian selama ini itu kayak bingung, cintanya itu bingung. Tapi
dibilang pacaran juga mungkin belum ada statement, dibilang temen aja tapi deket. Nah, makanya di sini sudah mulai ada hubungan yang lebih intens. Kenapa? Karena hubungan ini itu semakin berkembang, semakin growth. Jadi kamu jangan khawatir kalau misalnya nih minggu ini kalian ada yang berantem gitu ya, amit-amit nih minggu ke depan ini ada yang berantem, maka hubungan kalian itu akan naik level gitu loh. Dan di sini pasti akan baikan. Ya, tuh teman-teman. Sejahat-jahatnya dia, sekasar-kasarnya kamu, tetap di sini pengen bersama, pengen pelukan, pengen ada namanya sebuah ikatan. Entah itu mau jadi teman hidup aja, entah itu jadi teman sehidup semati, entah itu jadi teman apalah. Pokoknya susah untuk pergi. Karena kenapa? Kalian berdua di sini tuh memiliki pola pikir dan keseimbangan yang sama. Kalau misalnya dia lagi bete, kamu yang menghibur. Sebaliknya begitu. Kalian itu kayak matahari sama bulan juga. Artinya apa? Walaupun berbeda arah ya, berbeda di mana dia terbit dan di mana dia terbenam, tapi kalian ini adalah satu kesatuan. Penerangan di batas itu ada yin dan yang, keseimbangan, balancing. Hidup kalau nggak ada balancing, wah kacau ya. Banyak sekali memori-memori yang ada dalam pikiran kalian nih ya. Kisah-kisah cinta lama, kisah-kisah masa lalu, kisah-kisah seandainya begini, seandainya begitu ya. Ini tuh terekam manis di memori kalian. Kenapa? Ini adalah momen dimana ketika kalian mau berantem, mau putus, mau pukul-pukulan, jambak-jambakan, bilangnya di sini adalah kita harus dewasa. Kenapa? Untuk melepaskan memori yang indah ini bersama kamu, rasanya sakit hatinya tuh pasti akan 10 kali lipat. Ya, paham ya di sini ya. Dan aku bisa ngelihat di sini ada seseorang yang secara resmi ingin meminta kamu untuk menjadi pasangannya. At least kalian ada official hubungan. Entah itu statusnya TTM-an, entah itu statusnya berpacaran, entah statusnya itu nanti naik ke step level yang lebih tinggi, mungkin tunangan. Ya. Jadi di sini ada energi yang tidak mau pergi, ada energi yang dari dianya juga nggak mau hilang. Kenapa? Ya, selama ini mendekati kamu aja mungkin rintangannya juga udah susah gitu loh. Ya, terus di sini ada kayak energi yang terus menarik kalian, udah kemana dia kemana, ketarik lagi, terus ketarik. Karena kenapa? Di sini ada karmik, ada karma relationship, ada karma connection, sesuatu yang dari masa lalu belum selesai. Dan di sini akan terus berevolusi. Gimana caranya? Either kalian memutuskan langsung, pokoknya putusin tanpa ngobrol lagi, atau di sini kalian akan terus terkoneksi, ya udah jadiin. Itu doang caranya. Kalau kamu udah putusin dia, berarti kamu harus punya orang lain. Kalau enggak, energi kamu juga akan terus kembali lagi sama dia, kamu nggak ada konsentrasi sama yang lain. Dia pun begitu. Even sudah punya pasangan, cuman pikirannya tuh kayak kemana-mana gitu loh. Kayak menikah tapi sama boneka aja, ya. Kita lihat lagi ya teman-teman di sini. Walaupun semuanya ini misteri, ya, semuanya ini ibaratnya cinta kalian itu banyak sekali hal-hal yang nggak bisa diungkapin sama nalar. Ketika kalian bebas, kalian tidak bisa bebas. Intinya begitu. Energi sama orang ini masih menjadi misteri, karena misteri ini terkait sama past life connection atau koneksi karma. Kalau kalian mau lihat mengenai past life kalian bisa cek di Potata Tarot, ada tuh ya, atau nggak lihat di judul video ini, kalian tekan nanti akan muncul kayak deskripsi, kalian klik di situ. Ada namanya past life kamu sama pasangan, ada linknya, silahkan tekan aja langsung ya. Oke teman-teman, di sini aku udah cukup rasanya, dan kita akan lihat untuk zodiaknya aja ya. Aku nggak bisa lama-lama juga soalnya. Kita akan lihat zodiaknya. Ada Leo, Taurus, Gemini, Aquarius, ada Leo, udah tadi, Aries, Scorpio,
Aries Capricorn, Aries Capricorn. Kemudian Pisces, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Taurus. Itu yang keluar sih teman-teman. Dan sekali lagi ya putarannya. Leo, Scorpio, Cancer, Aries. Kalian dengerin aja yang tadi aku omongin. Aku akan buka untuk inisialnya. Udah ada yang cranky. A, Q, Z, R, G, K, S, C, J, I, F, W, X, dan P. Kira-kira itu ya teman-teman semuanya. Semoga apa yang menjadi hal baik segera didatangkan untuk kalian. Terima kasih yang sudah terdenganku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.